Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam sesi bedah buku, yakni kita membahas mengkaji buku-buku yang beredar di masyarakat, dan jika ada perlu kita kritik, kita kasih saran dan kita luruskan menurut pandangan kami, maka kita bisa share ke teman-teman melalui program bedah buku di channel ini. Untuk bedah buku kali ini kita sedang membedah satu buku, yakni Sejarah Kebudayaan Islam yang diajarkan untuk MTS kelas 9. Jadi kita video kali ini membahas mengenai kurikulum dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 9 MTS. Secara umum buku ini bagus, mengisahkan cerita mengenai sejarah Islam, khususnya di Nusantara. Cuman ada beberapa hal yang menurut pandangan kami perlu kita bahas lebih, kita kaji ulang. Terutama yang terkait dengan kebudayaan Islam yang ada di buku ini dikaitkan dengan wilayah. Kita ambil contoh misalnya di halaman 98. Di halaman tersebut ada judul Tradisi dan Budaya Islam di Jawa. Di sini digambarkan adalah ada grebek suro di Keraton Jogja. Fotonya tentang rebutan makanan dan lain sebagainya, rebutan buah-buahan di situ. Di sini dibahas dalam keterangannya bahwa masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Para mubalik berpendapat bahwa agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ini poinnya, dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi, apakah benar rebutan makanan ini adalah bisa diakui, dianggap sebagai budaya Islam dengan dalam acara grebek suro itu? Maka kami tidak melihat satu dalil, baik itu berupa ayat Al-Quran atau hadis ataupun pendapat para fuqaha 4 mazhab, kemudian juga para ulama-ulama yang mu'tabar, yang terkait dengan mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa acara yang seperti digambar tersebut ini bagian dari Islam. Ini kami tidak melihat itu. Bahwa ini adalah budaya masyarakat lokal, masyarakat Jawa, ya kita akui. Tapi menyebutnya sebagai budaya Islam Jawa, ini adalah satu hal yang perlu dikaji ulang. Apakah memang betul begitu itu? Apakah betul ini bagian dari Islam di mana pengamalnya bisa mendapat pahala karena sesuai dengan tuntutan hadis atau Al-Quran walaupun bersifat umum dalilnya? Apakah begitu itu? Lain misalnya dengan tradisi tahlilan. Oke lah, kalau tradisi tahlilan bisa kita sebut sebagai bahwa itu adalah tradisi Islam yang ada di Jawa misalnya. Karena memang di Timur Tengah tidak ada, kemudian dalil-dalil yang menguatkan bahwa tahlilan ini adalah bagian dari ajaran Islam masih ada. Ada dalil umumnya tentang fadilah tahlil, tentang kirim doa untuk orang yang sudah meninggal, semua dalilnya ada. Bahkan terkait dengan waktu-waktunya 3 hari, 7 hari, 40 hari, banyak ulama yang mu'tabar yang membahas itu. Jadi bisalah disebutkan kalau tahlilan itu bagian dari apa yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Jawa, bisa. Tapi kalau grebek suro dengan praktek seperti itu, saya tidak melihat bahwa itu selaras dengan dalil-dalil baik itu berupa Al-Quran hadis ataupun pendapat-pendapat para ulama. Jadi ya ini adalah budaya lokal gitu aja, jangan disebut budaya Islam gitu. Dan kita tidak kalau dikomparasikan dengan budaya Islam, ya banyak dalil yang justru melarang untuk memperebutkan kemudian ya acara semacam ini. Ini banyak mubazirnya juga gitu. Rebutan makanan. Ini satu hal yang dalam pandangan Islam mungkin tidak
tidak layak lah. Apalagi di situ campur aduk laki-laki perempuan, mungkin bersentuhan, bersenggolan dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah secara fikih jelas ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Silakan untuk menyatakan bahwa itu adalah budaya lokal, budaya misalnya budaya Jogja begitu loh. Silakan. Tapi jangan disebut dengan budaya Islam. Dan di buku ini juga banyak yang hal semacam itu. Misalnya di beberapa halaman seperti di halaman 129, tradisi dan budaya Islam di Minang. Di situ digambarkan rumah adat Minang, kemudian juga pakaian adat Minang. Saya tidak tahu apakah orang-orang non-Muslim di Minang itu pakaiannya juga seperti ini atau rumahnya seperti ini, tapi seolah-olah ini budaya lokal aja, jangan dikaitkan dengan budaya Islam Minang gitu. Menurut pandangan kami seperti itu. Bahkan di tradisi budaya Islam Madura, pakaian Madura itu seolah-olah pakaian Madura itu budaya Islam Madura, bukan budaya Madura saja. Ini dua hal yang berbeda menurut pandangan kami. Jadi karapan sapi dianggap sebagai budaya Islam Madura, padahal karapan sapi ini menurut para fuqaha, sapi itu tidak layak untuk diadu, tidak boleh untuk diadu. Musabaqah atau perlombaan itu dengan hewan-hewan yang memang layak untuk dilombakan, memang tujuannya untuk ditunggangi seperti kuda dan onta. Kita bisa lihat itu di kitab-kitab fikih seperti di Fathul Qorib misalnya. Maka karapan sapi ini apakah budaya Islam Madura? Menurut pandangan kami ya budaya Madura gitu aja. Karena pandangan fikih mazhab Syafi'i, karapan sapi itu tidak sesuai dengan pandangan Islam. Apalagi di halaman 107 ini. Di halaman 107 tentang tradisi dan budaya Islam di Sunda, di situ digambarkan tentang upacara tingkepan. Di mana gambarnya ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di mana ada perempuan, kemudian ada aneka rangkaian acara yang wanitanya tidak menutup aurat, ditonton banyak orang. Jadi kalau tidak bisa ini disebut dengan budaya Islam Sunda, itu tidak bisa menurut pandangan kami. Ya sudah, budaya Sunda gitu aja. Karena bertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan menutup aurat. Jadi ini harus dipilah, jangan sampai kita menggabungkan antara budaya lokal dengan budaya Islam seolah-olah itu ada legitimasinya dalam Islam gitu. Seolah-olah itu bagian dari Islam di mana pengamalnya mendapat pahala, seolah-olah gitu. Pakai pakaian adat itu seolah bagian dari Islam. Lomba karapan sapi seolah-olah bagian dari Islam. Jadi ini adalah menurut pandangan kami ada penyesatan sejarah di sini. Harus ada pemilahan. Jangan sampai dicampur adukan antara Islam dengan budaya lokal. Sudah budaya lokal. Tentu saja ini bukan berarti kami anti dengan budaya lokal, tidak. Kalau budaya lokal itu sesuai dengan apa yang digariskan, dirumuskan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan hadis-hadis, maka tidak masalah. Seperti tahlilan 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini tidak ada satupun dalil yang menentang itu. Dan anehnya di halaman 100 di buku ini justru ditulis bahwa budaya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu ini adalah bermula dari Hindu. Di mana hal ini sudah banyak dikaji oleh para kiai-kiai, para ulama di Jawa khususnya, yang membahas seputar itu dan meragukan bahwa itu bagian dari Hindu. Ya, bermula dari Hindu, banyak yang meragukan itu. Perlu dikaji lebih dulu. Karena fakta bahwa di Maroko ini banyak juga amalia-amalia yang mirip dengan budaya Islam di Nusantara ini, khususnya terkait dengan 40 hari, 7 hari, 3 hari, banyak yang sesuai dengan itu. Ini di Maroko sana. Ini menunjukkan bukan hanya ajaran terkait dengan 3 hari, 7 hari, 100 hari itu bukan berarti murni hanya Hindu saja begitu. Karena di Maroko pun ada dan Hindu belum sampai ke Maroko. Dan kita tahu bahwa salah satu
wali yang mulai mendakwakan Islam di Nusantara ini adalah Maulana Malik Ibrahim, di mana beliau kondang masyhur dengan julukan beliau Maulana Maghribi atau Maulana yang berasal dari negeri Maghrib atau Maroko. Jadi tidak aneh jika memang para wali kemudian mengajarkan tradisi yang ada di Maroko dibawa ke Indonesia, tidak aneh. Dan ini bukan berarti itu bermula dari Hindu, bukan berarti begitu itu. Artinya di buku ini yang tertulis bahwa di halaman 10 ini tertulis bahwa 40 hari, 33 hari, 7 hari itu awalnya bermula dari Hindu, ini perlu kajian lebih dulu, perlu dikaji ulang. Kami kira itu kritik-kritik kami terhadap buku-buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.